Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 10 ini kita akan bahas routing. Materi yang akan kita pelajari: 1. Konsep klarifikasi routing, 2. Routing tab dan router flag, 3. Pendahuluan static routing dan yang lain-lain. Oke, kita langsung saja. Jadi routing itu adalah suatu proses yang menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing juga dapat didefinisikan sebagai proses melewati paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Routing dapat diartikan sebagai pemindahan data dari jaringan A host ke jaringan B destination, di mana keduanya itu merupakan networknya saling berbeda. Klasifikasi routing, yang mana ini dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tab. Jika kita simpulkan, maka static routing itu merupakan proses routing yang dilakukan secara manual, sedangkan dynamic routing itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Langsung saja kita bahas yang dynamic routing. Jadi dynamic routing itu terbagi menjadi dua. Langsung saja kita bahas yang dynamic routing. Jadi dynamic routing itu dibagi menjadi dua pengset. Ada yang namanya interior gateway protocol dan juga exterior gateway protocol. Kita lihat di sini perbedaannya. Jadi interior gateway protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk menyelidiki dalam satu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lainnya. Sedangkan exterior gateway protocol digunakan pada intra-autonomous routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Kita coba bahas protokol-protokolnya. Contoh protokol IGP. Di sini ada yang pertama, Advanced Vector Routing Protocol. Jadi dia itu bekerja dengan menentukan titik-titik yang terdekat. Dan dia memiliki jenis protokol RIP versi 1, RIP versi 2, dan juga IGRPI. Kedua ada Link State Routing Protocol, yang mana dia bekerja dengan cara melihat besarnya debit pada setiap titiknya. Di sini dia memiliki jenis protokol OSPF dan juga ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol. Nah, hybrid ini adalah gabungan dari distance dan link state. Contohnya protokol adalah IGL. Sedangkan contoh protokol IGP di sini ada yang namanya BGP. Routing tab itu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Isi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Routing tab terbentuk dari yang pertama, sama route, yang berasal dari dynamic route. Protokol kedua, semua route untuk network yang directly connect ke router ketiga. Konfigurasi tambahan atau static route. Selanjutnya ada route flag, yang mana di sini disimbolkan dengan huruf misalnya T dinamik, A aktif, C connect, dan lain sebagainya. Di sini bisa kalian lihat pada routing tag terdapat simbol TAC, yang mana di artinya otomatis mendapatkan input karena sudah ada yang tersambung, ataupun yang AS itu berarti aktif statik, yang mana ini dilakukan secara manual, ini juga sudah terhubung. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik.
Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantornya cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing tab. Pada static route, perlu menambahkan parameter routing yaitu DSP, address, dan gateway secara manual ke dalam routing tabelnya. Kita lihat topologi. Di sini static routing itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resolusi yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan manual konfigurasi serta penambahan jaringan baru. Itulah konsep-konsep dari static routing. Jika sudah tambahkan, sini kita ganti namanya menjadi VPC 1 dan juga VPC 2. Hubungkan saja VPC-nya ke router. Di sini saya sudah menyediakan node-node untuk yang IP 10.10.1 untuk mikrotik yang pertama, lalu untuk yang 10.2 untuk mikrotik yang kedua, kemudian 192.1.1 untuk mikrotik yang nyambung ke VPC 1. Lalu untuk yang 192.2.1 mikrotik yang menyambung ke VPC 2. Kemudian 192.1.2 untuk IP VPC 1 dan yang 192.2 untuk VPC kedua. Jadi di sini kita simpulkan saja IP didapat dari mikrotik kedua ke mikrotik pertama, dia mendapatkan 10.10.1.0. Dan untuk mikrotik pertama yang mengarah ke klien, dia mendapatkan IP 192.168.1.0. Untuk mikrotik kedua yang mengarah ke klien, dia mendapatkan 192.168.2.0. Kemudian kita ganti hostname-nya pada mikrotik. Kita mikrotik 1 terlebih dahulu, kita ketikkan sistem identity, kita masuk dulu, kemudian set name sama dengan router 1, lalu kita print. Nah, ini sudah berubah. Kemudian pada mikrotik yang kedua juga sama seperti tadi, kita login terlebih dahulu, ketikkan sistem identity, set name router 2, lalu print. Nah, ini sudah berganti. Kemudian di sini juga kita ganti menjadi router 1 dan router 2. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu kalian tentang konsep neighbor, yang mana neighbor artinya adalah tetangga. Jadi misal jika saya ketikkan sini IP neighboring, maka di sini akan keluar output informasi yang dimiliki oleh tetangga kita, yaitu di sini adalah Ether 2. Kemudian jika kita coba cek pada router 2, kita IP neighbor print, maka di sini akan keluar informasi yang dimiliki Ether 1. Kita lanjut kasus yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita hubungkan terlebih dahulu Pinet Lab ke VPC kita. Kita buka command prompt-nya. Di sini kita lakukan routing antar PC. Dengan Pinet Lab-nya kita bisa ketikkan perintah root at IPVPC, lalu subnya karena kita menggunakan prefix /24, maka kita bisa ketikkan 255 4 kali. Kemudian gateway-nya adalah IP netlab-nya. Di sini 192.168.2.32.168. Lalu setelah itu kita bisa ping ke root-nya, kita ping. Nah, pastikan di sini sudah bisa. Lalu kita buka aplikasi Winbox-nya. Di sini kita login dengan IP root utama. Di sini bisa login. Ya, jika kalian tanya, bisa nggak sih router 2 kita akses melalui Winbox tanpa harus tersambung ke ISP? Jawabannya bisa. Kita bisa menghubungkan menggunakan yang namanya fitur Roamon. Kita coba pada Winbox, kita pilih yang tool, lalu Roamon, kita checklist, lalu apply. Sudah, kita nyalakan juga fitur Roamon-nya pada router 2. Di sini kita bisa ketikkan tool, lalu Roamon, kemudian kita ketikkan set enable
sama dengan yes. Kalau misalkan kita print, maka statusnya sudah berubah. Kita tambahkan, baru kemudian kita klik new inbox, lalu kita klik yang connect to Roamon. Nah, maka di sini sudah ada. Lalu kita bisa konekkan saja. Dan di sini kita sudah bisa menggunakan router 2 pada Winbox tanpa menggunakan IP address, tapi melalui router 1. Langsung saja kita lakukan addressing-nya. Kita lihat dulu pada router 1. Di sini kita ke IP lalu address. Nah, di sini sudah ada IP DHCP. Kita tambahkan saja IP untuk Ether 2 dan juga Ether 3-nya. Kita berikan dulu yang Ether 3 yang mengarah ke klien. Di sini kita berikan 192.168.1.1/24. Kita gunakan Ether 3. Kemudian yang Ether 2 yang mengarah ke router 2-nya. Kita berikan 10.10.10.1/24. Kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke router 2. Kemudian kita lakukan juga addressing pada router yang kedua. IP address di sini masih kosong. Kita tambahkan 10.10.2/24. Lalu kita berikan juga yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.2.1/24. Pilih yang Ether 2. Kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan juga router 2. Kita lihat pada IP route. Nah, di sini terdapat informasi DAC. Ada router 2 pada router 2 dan router 1. Jadi, apa sih yang dimaksud DAC? Itu D adalah dinamik, yang A adalah aktif, dan yang C adalah connect. Jadi, ini berarti sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Jika kita lihat, belum ada informasi IP yang mengarah ke VPC2. Langsung saja kita klik DSCM address-nya, kita isikan IP 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.2. Jadi akan ada keterangan AS, yaitu aktif statik. Router 2 di sini hanya terdapat 2 DAC saja. Bisa kita tambahkan di sini DST-nya adalah yang 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Jadi jika kita lakukan ping dari router 2 ke router 1, kita cek IP route print. Nah, di sini kan sudah terdaftar. Berarti bisa kita langsung saja ping si router 1. Di sini ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita coba dari VPC-nya. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita show IP, maka di sini belum ada karena VPC-nya perlu dihidupkan. Kita konfigurasikan saja secara manual IP 192.168.1.2/24. Lalu gateway-nya 192.168.1.1/24. Kemudian pada VPC 2-nya juga sama. Kita konfigurasikan secara manual 192.168.2.2/24. Jadi kalau misalkan VPC 1 ingin berkomunikasi ke VPC 2, di sini sudah bisa. Kita coba pada VPC 2 kita ping ke gateway, maka di sini sudah berhasil. Kemudian kita cek ping ke gateway VPC 1. Kita ping ke VPC 2 192.168.2. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kasus static routing 3 di sini kita bisa tambahkan MikroTik dan VPC-nya. Sambungan saja router 3-nya dengan router 2. Selanjutnya kita ganti hostname router 3-nya. Di sini kita bisa login terlebih dahulu.
Lalu kita ketikkan sistem identity set name router 3. Jika kita print, di sini sudah berganti. Kemudian hubungkan dengan VPC client ketiga. Kita cek IP network apakah sudah bisa. Kita lakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadi pada Ether 3 memiliki IP address 20.1. Kemudian router 3, Ether 1 itu memiliki IP yang 20.2. Lalu router 3 memiliki IP 192.168.3.1. Visinya 192.168.3.2. Kemudian kita bisa klikkan to Roamon dengan perintah to Roamon. Set enable yes. Nah, di sini sudah aktif. Jika kita simpulkan bahwa untuk yang router 2 dan router 3 berarti networknya adalah 10.20.20.2. Sedangkan untuk yang router 3 dan VPC 3 menggunakan 192.168.3.0. Langsung saja kita implementasikan pada Winbox. Di sini ke router 1 kita ke new Winbox, lalu kita klik yang connect to Roamon. Nah, di sini ada pilihan router 3, kita konekkan saja. Sudah berhasil masuk ke router 3-nya. Selanjutnya kita lakukan addressing untuk router 3-nya. Klik IP address, kita tambahkan yang Ether 2 192.168.3.1/24. Kemudian apply. Kita tambahkan lagi 10.20.20.2/24. Lalu Ether 3-nya kita tambahkan pada router 2. Kita klik tambahkan 10.20.20.1/24 Ether 3. Kemudian jika kita coba ping dari router 2 ke router 3, kita ping 10.20.20.2 dan di sini sudah berhasil. Jika kita lihat informasi routing tab pada router 3, IP root di sini belum terdaftar network baru tersebut. Jadi di sini belum ada networknya. Kita bisa tambahkan saja SRC. Addressnya adalah 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya kita pakai yang 10.20.20.1. Kita ingin tambahkan lagi yang 10.10.10.10/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang 192.168.0/24. Nah, di sini sudah ada informasi AS-nya. Kita juga harus menambahkan pada router 2 dan juga router 1. Tapi root lalu kita tambahkan IP-nya 10.20.20.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.2. Kita tambahkan lagi 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Nah, di sini sudah semua. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 3. Nah, di sini kita bisa tambahkan 192.168.1.
3, lalu kita apply. Nah, kita bisa cek pada VPC-nya, kita show IP dan di sini belum ada. Kemudian kita masukkan, kemudian kita tambahkan 192.168.3.2/24, 192.168.3.1/24. Kita ping 192.168.2.1 dan di sini sudah berhasil. Lalu kita ping lagi dan di sini juga sudah berhasil. Jadi misal dari VPC 3 ingin ping ke VPC 2, jalur mana yang bisa digunakan? Di sini bisa kalian lihat terdapat beberapa jalur yang bisa kita lewati untuk bisa sampai ke VPC 2. Kasus yang ketiga, static routing 4. Tambahkan router dan juga VPC-nya. Jika sudah, kita sambungkan router 4 ke router 3, kemudian masuk ke terminal. Kita login terlebih dahulu, lalu kita masuk ke sistem identity, kemudian ketikkan set name router 4. Kita print, di sini sudah berhasil. Dan kita cek IP network-nya, maka di sini sudah bisa. Selanjutnya kita hubungkan routernya dengan VPC. Di sini karena kita menambahkan topologi baru, maka otomatis kita akan menambahkan network baru. Network baru yang kita dapatkan adalah 10.30.30.0 dan juga 192.168.4.0, yang mana berarti 3 IP-nya adalah 10.30. Untuk yang ether 1, 10.30.2. Kemudian pada bagiannya router 4 yang mengarah ke klien 41 dan IP kliennya 42. Selanjutnya kita bisa aktifkan fitur Roamon. Ketikkan tool Roamon, set enable yes. Jika sudah, kita bisa cek dan di sini sudah aktif. Lanjut kasus yang ketiga, di sini kita akan melakukan addressing pada router-routernya. Sebelum itu kita lakukan addressing pada VPC 4-nya dulu. Kita show IP. Ini masih kosong, kita tambahkan saja IP 192.168.4.2/24. Networknya 192.168.4.1/24. Kita cek lagi show IP dan di sini sudah ada. Kemudian kita buka winbox router 3. Di sini kita tambahkan yang 3, yang mana ini mengarah ke router 4. 10.30.30.1/24. Selanjutnya kita connect winbox-nya ke router 4. Kita ke winbox 1, router 1, lalu new network. Dan di sini kita bisa klik connect to Roamon dan di sini sudah ada. Kemudian kita connect. Di sini kita lakukan addressing IP address, kita tambahkan untuk yang ether 1 terlebih dahulu, yaitu 10.30.30.2/24. Kemudian yang ether 2-nya 192.168.4.2/24. Di sini kalau misal kita cek terminal, kita cek IP route print, di sini terdapat 2 DAC. Kita coba ping router 3, di sini sudah berhasil. Dan coba ping ke VPC 4.
sini juga sudah berhasil. Karena router 4 di sini terdapat network baru, otomatis router 1, 2 dan juga router 3 harus dikonfigurasikan. Juga networknya di sini kita tambahkan saja. Satu 192.168.3/24. Kemudian gateway-nya 110.30.30.1. Jika sudah, kita apply. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.0.2/24. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.1.0/24. Kemudian tambahkan lagi 10.10.10.0/24. Kemudian yang terakhir 10.20.20.0/24. Di sini sudah lengkap network routing tab-nya. Selanjutnya kita lakukan pada router ketiga, ke IP route. Di sini tambahkan saja 192.168.4.0/24. Kemudian gateway-nya 10.30.30.2. Jika sudah, kita bisa apply. Kemudian ke router 2. Di sini kita bisa tambahkan 10.30.30.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Kita tambahkan lagi 192.168.4/24. Gateway-nya 10.20.20.1.2. Di sini sudah semua. Terakhir kita konfigurasikan pada router 1. Di sini kita tambahkan saja 10.30.30.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian jika sudah, kita bisa tambahkan lagi 192.168.4.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian kita apply. Kita lakukan tes ping. Di sini router 1 ping ke router 4. Nah, sudah berhasil. Kita coba dari VPC 4, kita ping ke VPC 2. Dari VPC 4 ke VPC 2 di sini sudah berhasil. Router yang bisa mengakses internet itu hanya router 1 saja. Kita coba cek di terminalnya. Di sini kita ketikkan IP route print. Di sini terdapat IP ISP-nya. Agar semua router bisa internetan, kita bisa menggunakan di route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Di sini kita ke terminal, kita ketikkan perintah IP route add gateway 10.10.10.1.
Kita cek IP root print, maka di sini dia sudah memiliki address yang defaultnya root dengan informasi static root. Ketiga, di sini kita coba menggunakan GUI. Kita tambahkan di sini dash address-nya, berikan saja gateway-nya, kita ketikkan 10.20.20.1. Nanti di sini sudah ada informasinya. Kita ke router 4, klik new address, berikan saja gateway-nya, kita ketikkan 10.20.10.30.30.1. Kemudian jika sudah kita apply, di sini sudah ada informasinya. Kita ke router 1 lagi, selanjutnya kita aktifkan firewall NAT. IP firewall NAT, kita tambahkan chain-nya menggunakan src NAT. Kemudian out interface-nya enter 1. Action-nya masquerade. Kita ke router 4, kita coba cek ping 88 dan di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba cek ping 11 berhasil. Jika kita coba ping menggunakan domain ping google.com, maka di sini belum bisa karena kita belum menyeting IP DNS. Kita bisa menyeting DNS dengan IP DNS set server 88. Di sini kita bisa lakukan ke router-routernya dan kita coba ping google.com dan di sini sudah bisa. Kita setting IP DNS-nya google.com dan di sini juga sudah bisa. Kemudian ke router 2 kita tambahkan IP DNS set server 888 ping google.com dan di sini sudah bisa. Jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing tab secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspeksi saat memiliki jaringan yang sudah terlihat besar, yang sudah terlalu besar. Kita bisa lihat di sini ada 3 jenis interior gateway protokolnya, yaitu ada DNS, vector, ada link state, dan juga hybrid. Dan yang jenis EGP Exterior Gateway Protocol hanya ada satu, yaitu yang BGP. Nah, di sini kita tidak akan membahas semuanya. Kita hanya akan membahas yang OSPF. OSPF atau Open Source Hardware adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state. Protokol support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load route yang dipilih sesuai kecepatan OSPF. Merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan. Jadi misal kita singgungkan ini area-area yang ada di OSPF itu ada banyak. Misalnya di sini ada broad area yang mana ini bertanggung jawab distribusikan informasi routing antar non-broad area semua, termasuk area harus mesti berhubungan dengan backbone secara logikal. Kemudian ada juga
atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini merena ISA inter area dan inter area, dan jadi area yang terhubung dengan area 0 atau backbone area adalah stub area. Area yang paling ujung area ini tidak menerima adverse internal route dibandingkan default area. Kemudian yang terakhir adalah not stupid to be area, stub area yang tidak menerima external route, yang mana ini digantikan default route dari area lain, tapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Memiliki topologi static routing, tambahkan router dan juga VPC baru. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah akan disable IP statiknya. Kenapa? Karena kan kita ingin konfigurasi topologi ini menggunakan dynamic routing. Kalau misalkan static routingnya aktif, maka nanti IP-nya akan bertabrakan. Kita ke satu, di sini kita matikan dulu dari router yang kita disable yang AS-nya saja. Kita disable yang AS-nya. Kemudian router 2, 3, dan 4 juga sama. Jika ingin bisa internetan, kita lakukan konfigurasi pada router salah satu. Kemudian kita ke routing, kita pilih yang OSPF. Kalian bisa klik ini, defaultnya di sini kita fokuskan pada istilah distribusi default route. Jadi artinya ada route 2 sampai 5 itu tidak bisa menambahkan info tab secara statik lagi. Kita lihat pada distribute default route-nya di sini memiliki beberapa option. Dan saya akan pilih if default 1. Dari router 5 kita coba ping 88, sudah bisa. Lalu kita coba cek domainnya google.com, ping google.com. Nah, di sini belum bisa karena kita belum melakukan dengan DNS. Kita tambahkan saja DNS-nya, IP DNS head server 888. Google.com di sini sudah bisa. Coba nyalakan VPC 2 atau IP, maka di sini masih kosong. Jadi kita bisa tambahkan terlebih dahulu IP-nya. IP 192.168.2.2/24. Kemudian jika sudah, kita bisa setting DNS-nya IP DNS 88. Jika sudah, kita bisa ping 88 dan google.com-nya. Maka di sini sudah bisa.